Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyina wa bina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam bukit beliau yang istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Afan Al-Mubarak MA, yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema belajar dari pohon kurma, tadabbur Quran surat Ibrahim 24-27. Baik, untuk itu kepada yang kami muliakan Al-Ustadz Afan Al-Mubarak MA dipersilahkan untuk menyampaikan tausiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Sayyidul Mursalin Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi sunnatin la yaumil qiyamah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmat serta rahmatnya kepada kita semua, terlebih nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat kesempatan juga nikmat kesehatan, terlebih nikmat kita bisa menjalankan salat subuh secara berjamaah di masjid ini. Dan ini adalah bentuk daripada upaya untuk kita meraih ridho dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang kita kerjakan pada pagi hari ini senantiasa diterima dan diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada para keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnah yang diajarkan Rasulullah. Yang juga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, bahwa pada pagi hari ini kita akan sedikit merenungi bagian daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya. Karena tentunya ilmu yang sesungguhnya yang ditawarkan kepada kita di dunia ini untuk kita menjadi bekal daripada kebahagiaan kita di dunia, lebih-lebih di akhirat, itu adalah ilmu yang berada di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya
Allah tempatkan satu ayat di dalam pembukaan di halaman kedua di surah Al-Baqarah ataupun halaman pertama di surah Al-Baqarah. Allah sampaikan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi, itulah Alkitab, yaitu Al-Quran, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya isinya tidak diragukan. Tapi menjadi persoalannya jemaah sekalian, selalu dan senantiasa kita membaca ayat ini, bahkan mungkin kita baca di dalam solatnya kita dengan kalimat la raiba fihi, tidak ada keraguan. Kira-kira pernah nggak kita merenungi bahwasanya keraguan yang seperti apa yang dimiliki oleh manusia terhadap Al-Quran itu sendiri, sehingga Allah mengatakan dan menekankan bahwasanya Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Itu adalah kaitan dengan isi-isi di dalam Al-Quran. Karena kata para ulama, diantaranya itu adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, menyampaikan bahwasanya bentuk daripada keraguan yang dimiliki oleh manusia di dalam Al-Quran, mereka sadar ataupun tanpa mereka sadari, itu adalah ayat ini selalu mereka baca, yaitu kalimat dzalikal kitabu la raiba fihi ini selalu dibaca dan mereka selalu diperdengarkan. Bahkan mungkin mereka sendiri membaca di dalam solat-solat mereka, kata beliau. Akan tetapi keraguan yang mereka miliki itu adalah ketika mereka mengarungi kehidupan di dunia ini tanpa melihat ataupun tanpa menengok terlebih dahulu bagaimana konsep yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, bagian daripada isi-isi di dalam Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan ilmu, hikmah dan pelajaran untuk kiranya mereka mendapatkan kebahagiaan baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Makanya jemaah sekalian, ini tentunya yang mendasari kita pada pagi hari ini mengkaji setidaknya beberapa ayat ke depannya insyaallah. Setidaknya yang kita ambil di dalam Quran surah Ibrahim di ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di ayat yang ke-24-nya, tidaklah kalian memperhatikan, daraballahu mathalan, Allah membuat suatu perumpamaan.
kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Allah membuat suatu perumpamaan dari kalimat yang baik. Kasyajaratin thayyibah, sebagaimana pohon yang baik. Asluha thabitun, yang mana pohon yang baik itu memiliki akar yang sangat kokoh, akar yang sangat kuat. Wa far'uha fis sama, dan batangnya atau rantingnya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kulla hainin bi'idni rabbiha, di ayat yang ke-25-nya, yang mana buahnya dapat dimakan oleh manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'annahum yatadhakkarun. Maka demikianlah Allah membuat suatu perumpamaan bagi manusia, la'allahum yatadhakkarun, agar mereka mau berfikir. Jemaah sekalian, ini pelajaran yang sangat berharga buat kita. Allah mengajak kita untuk berfikir, yang tentunya Allah membuat suatu perumpamaan di dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari, yang walaupun sesungguhnya jemaah sekalian menurutkan Allah, semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, kalau kita telaah di dalam Al-Qur'an, itu semua adalah pelajaran yang perlu untuk kita ambil hikmah ataupun ilmunya itu sendiri sebagai bekal utama di dalam kita mengarungi kehidupan di dunia ini tentunya. Di antaranya itu adalah Allah menciptakan pohon kurma. Di dalam ayat ini berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah pada pagi harinya berkumpul seperti ini, Pak. Karena emang bermajelis ilmu seperti ini adalah bagian daripada sunnah Nabi yang sangat mulia. Karena Rasulullah SAW setiap paginya itu mengumpulkan para sahabatnya untuk menyampaikan ilmu, ya, yang walaupun mungkin kita belajar atau duduk di majelis seperti ini, ya kita memilih di antara hari-hari yang 7 hari itu hari Sabtu ataupun hari Ahad. Tapi tidak jadi masalah jemaah sekalian, dan ini upaya untuk kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Nabi SAW, kata sahabat Ibnu Umar radhiyallahu an, itu menyampaikan ayat ini kepada para sahabatnya, ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kalimatan thayyibah, kalimat yang baik. Yang dimaksud di dalam ayat ini, kira-kira siapa yang tahu di antara kalian apa yang dimaksud oleh Allah kalimat yang baik di ayat ini? Maka para sahabat mengatakan bahwasanya kullu kalimatin thayyibatin, kullu kalimatin thayyibah, semua kalimat zikir ya Rasulullah, semuanya itu adalah baik. Apa kata Rasulullah? Betul, semua kalimat zikir itu adalah baik semuanya. Tapi ada kalimat yang jauh lebih baik daripada kalimat seluruh kalimat zikir itu. Zikir apa itu? Yaitu afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik kalimat zikir yang Allah ciptakan di dunia ini, yang dilantunkan lewat lisan-lisan manusia pilihan Allah tentunya, adalah kalimat la ilaha illallah. Jemaah sekalian, kenapa kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang sebaik-baiknya kalimat zikir? Maka para ulama menjelaskan berdasarkan banyak ayat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW, Allah menciptakan manusia disebabkan karena dengan kalimat tersebut. Manusia itu hidup di dunia ini dengan kalimat tersebut. Allah wafatkan manusia dengan kalimat tersebut, dan Allah masukkan manusia ke dalam surga dengan kalimat tersebut. Itulah yang disebut dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Yaitu apa kalimatnya tadi, Pak? La ilaha illallah.
tiada Tuhan yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah, di akhir daripada kehidupan kita tidak ada kalimat yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita melewati sakaratul maut, melainkan kalimat itu adalah kalimat la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah kematian di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Dan ini juga perlu untuk kami sampaikan jemaah sekalian dimuliakan Allah, karena di beberapa tempat, di beberapa keadaan kami jumpai ya ketika mentalkin orang yang camat Pak ya, calon mayat ya, ditalkin dengan kalimat syahadah ya. Bedakan antara kalimat tauhid dengan kalimat syahadat Pak. Yang diperintahkan oleh Allah itu bukan ditalkin dengan kalimat apa? Syahadat ya. Kalimat syahadat ditalkin bagi orang yang ingin masuk Islam, bukan orang yang ingin masuk kubur Pak ya Pak ya. Itu kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalimat syahadat ya. Tapi orang yang ingin masuk kubur, bekal mereka di alam kubur itu adalah dengan kalimat la ilaha illallah, karena itu adalah kalimat tauhid berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Nabi tadi ya. Makanya ketika orang tua kita, keluarga kita ya, yang ketika mengalami sakaratul maut, jangan dibiarkan sendiri ya. Karena ketika itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah bi Ahwal Maut ya, Imam Ibnu Qayyim di dalam kitabnya Hadil Arwah ila Biladil Afrah, perjalanan ruh sampai surga atau neraka, itu dijelaskan oleh para ulama ya mas sekalian, ketika manusia itu mengalami sakaratul maut jangan sampai dibiarkan sendiri. Kenapa? Karena setan telah mengumpulkan seluruh kekuatannya untuk menjerumuskan mereka agar mereka tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Karena setan mengetahui yang cukup dengan kalimat la ilaha illallah yang menjadikan mereka bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mereka nggak mau Pak ya, setan nggak mau ketika manusia di akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci daripada surga itu sendiri adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis yang lain, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang di akhir kehidupannya dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga. Itu jaminan positif dari baginda Rasulullah SAW. Mungkin hari ini kita mampu mengatakan demikian jemaah sekalian dimuliakan Allah. Bahkan mungkin kita menganggap nggak mungkin saya tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupan saya nanti. Itu nggak mungkin. Tidak ada jaminan untuk kita mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah jemaah sekalian. Nggak ada jaminan ya. Sampai ada di zaman Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul jemaah sekalian? Abdullah bin Ubay bin Salul itu adalah dia seorang pemimpin ketika Rasulullah SAW belum masuk ke kota Madinah. Dia didelegasi sebagai seorang pemimpin di pada sahabat-sahabat di kalangan Ansar di kota Madinah sebelum Rasulullah SAW melakukan hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul ketika Rasulullah SAW sampai di kota Madinah, maka kepemimpinan itu diambil alih oleh Rasulullah SAW. Dan semenjak itu Abdullah bin Ubay bin Salul itu dia hasad kepada Rasulullah sampai pada akhirnya dia munafik. Tapi tidak ditahu, bahkan Rasulullah SAW itu tidak mengetahui jemaah sekalian bahwa Abdullah bin Ubay bin Salul itu membuat makar ingin menghancurkan baginda Rasulullah SAW.
Ya gimana bisa ditahu oleh Rasulullah isi hati manusia? Ya, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Ubay bin Salul salat berjamaah bersama baginda Rasulullah SAW. Setiap musyawarah, setiap kumpul, setiap rapat selalu ikut terdepan. Gotong royong selalu ikut. Ya. Amalan-amalan yang ditawarkan oleh Rasulullah selalu dia kerjakan. Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi akhir daripada kehidupannya yang mentalkinnya adalah sahabat-sahabat senior. Dia tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa, Pak? Hasad yang ia miliki kepada baginda Rasulullah SAW, kebenciannya ia terhadap Islam. Ya, maka ini hati-hati, Pak. Jangan sampai ada hasad di dalam diri kita. Jangan sampai ada kebencian di dalam diri kita. Karena kebencian di dalam diri kita kepada sesama muslim, hasadnya kita kepada saudara muslim, itu sudah cukup menjadikan kita terhalang untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir daripada kehidupan kita. Coba sekali ini dimuliakan Allah. Ini kalimat la ilaha illallah tadi, kata Allah di dalam ayat ini, kalimat la ilaha illallah kasyajaratin thayyibah, sebagaimana pohon yang baik. Jemaah sekalian, beribu-ribu bahkan mungkin jutaan pohon yang ada di muka bumi ini yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu pohon yang mana pohon ini adalah pohon yang paling baik di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Pohon itu adalah pohon kurma. Ya, ini tafsiran daripada kasyajaratin thayyibah ini, Pak. Pohon yang baik ini. Ya, para ulama tafsir sepakat bahwasanya tafsir daripada ataupun maksud daripada Allah yang kalimat yang baik itu adalah ditafsirkan dengan pohon yang baik, maka pohon yang baik itu adalah pohon kurma. Karena tidak ada pohon yang terbaik yang Allah ciptakan di muka bumi ini melainkan itu adalah pohon kurma. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah, apa yang dimaksud daripada kenapa Allah membuat perumpamaan daripada kalimat yang baik itu adalah dengan pohon yang baik, yaitu pohon kurma. Kita lihat bagaimana ciri daripada pohon kurma. Untuk kita ambil hikmahnya, jemaah sekalian dimuliakan Allah, sebagai pondasi utama untuk kita mendapatkan kehidupan yang bahagia baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Ya, Pak. Yang akhirnya daripada kehidupan kita nanti Allah bantu langsung kita untuk mampunya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah tadi. Ikuti pohon kurma. Ya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau menyampaikan bahwasanya berapa banyak manusia itu tidak jauh lebih baik daripada makhluk Allah yang lainnya. Di antaranya banyak manusia yang tidak jauh lebih baik daripada pohon kurma. Pohon kurma diberikan pujian langsung oleh Allah di dalam Al-Quran. Manusia belum tentu. Ya, di antaranya lagi, Pak, ayam jantan yang terkadang jauh lebih baik di pandangan Allah dibandingkan manusia itu sendiri. Kenapa? Ayam jantan itu bangun di sepertiga malam terakhir, mereka berkokok menyambut datangnya para malaikat yang ketika itu turun di muka bumi, sedangkan manusia lalai di atas kasurnya. Ya, kata para ulama, jemaah sekalian, makanya jangan sampai kita lebih cerdas ayam jantan, Pak. Ya, Pak. Makanya ayam jantan berbunyi, Pak, berkokok, itu menunjukkan bahwasanya kata Nabi mereka melihat turunnya para malaikat. Maka apa kata Rasulullah? Fas'alillahul khair, maka mintalah kebaikan kepada Allah. Karena di situ ayam jantan melihat para malaikat itu turun. Yang dengan kalian meminta kepada Allah, Allah akan mengabulkannya disebabkan karena para malaikat yang turun tadi itu mengaminkan seluruh daripada doa-doa kalian. Ya. Beda halnya dengan ketika apa, Pak? Anjing menggonggong. Kalau anjing menggonggong ataupun keledai, ya, itu kata Rasulullah, ta'awudz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena ketika anjing itu menggonggong, fa innahum ru'asyaitan,
ya, karena mereka itu melihat setan. Ya, maka berlindunglah kepada Allah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, apa yang menjadikan pohon kurma itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Di dalam ayat ini setidaknya ada 3, Pak. Ada 3 ciri pohon kurma yang menjadikan pohon kurma itu diberikan pujian oleh Allah. Nah, kita ambil 3 ciri ini, jemaah sekalian dimuliakan Allah, kita miliki 3 ciri ini agar tentunya kita mendapatkan pujian langsung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya menjadi muslim, mukmin, muttaqin yang sejati. Ya, Pak, 3 hal ini, Pak. Muslim, mukmin, dan muttaqin yang sejati. Apa cirinya itu? Pohon kurma yang perlu untuk kita ambil pelajaran di dalamnya. Yang pertama adalah asluha thabitun. Pohon kurma diberikan pujian oleh Allah itu disebabkan karena dia memiliki akar, dia memiliki dasar, yang mana akar dan dasarnya itu menancap ke bumi, sangat kuat, Pak. Pohon kurma kalau dibandingkan dengan pohon yang lain, apakah pohon kurma itu tidak ada bandingannya besarnya? Banyak pohon-pohon yang lain yang jauh lebih besar, Pak, daripada pohon kurma. Ya, Pak. Tapi kenapa pohon kurma itu sangat kokoh dibandingkan dengan pohon-pohon yang lain, sekalipun itu adalah perbandingannya dengan pohon-pohon yang jauh lebih besar daripada pohon kurma? Itu disebabkan karena pohon kurma memiliki akar jauh lebih kokoh dibandingkan dengan seluruh akar pohon-pohon yang lain. Kata para ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, ketika Imam Asy-Syafi'i menafsirkan ayat ini, jemaah sekalian dimuliakan Allah, beliau sampaikan asluha thabitun, pohon kurma memiliki akar yang kokoh, maka seorang muslim yang sejati, seorang mukmin yang sejati, seorang muttaqin yang sejati, ingin mereka mendapatkan kebahagiaan baik di dunia lebih-lebih di akhirat, maka kuatkanlah pondasinya mereka sebagaimana pondasi yang sangat kuat dimiliki oleh pohon kurma ini. Pohon kurma karena pondasinya itu sudah kuat, banyak angin yang datang menerpanya tidak menjadikan tumbang pohon tersebut. Jemaah sekalian, kita ambil pelajaran buat diri kita. Jemaah sekalian, sudah sebesar apa kekuatan pondasi yang ada di dalam diri kita? Pertanyaannya, pondasi apa kira-kira yang harus kita miliki, ya, untuk kita mendapatkan kebahagiaan itu? Yaitu pondasi iman, pondasi muslimnya kita, yaitu tauhidnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, kalau keimanan kita itu sudah kuat, yang sebagai pondasi kehidupan kita, maka apapun yang menjadi musibah yang menerpa kehidupan kita, ujian, cobaan, itu tidak menjadikan diri kita itu lalai ataupun jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Pak, tidak cengeng istilahnya, tidak baperan ketika diberikan ujian oleh Allah, ya, tidak sedikit-sedikit curhat di medsos, ya Bu ya, sedikit-sedikit tidak curhat bersama temannya, melainkan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap permasalahan hidupnya. Itu orang yang kuat pondasinya, ya. Maka pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana cara kita untuk menguatkan pondasi kita? Ada satu ayat yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Quran surah An-Nahl di ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan, man 'amila salihan min dzakarin aw untha falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jemaah sekalian, kata Allah, barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, dia yakin atas amal solehnya diterima di sisi Allah, dia yakin atas amal solehnya Allah berikan kebahagiaan, dia yakin atas amal solehnya dia akan mendapatkan surga di sisi Allah.
fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pasti Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jemaah sekalian, amal soleh yang kita lakukan hari ini upaya untuk kita mendapatkan kehidupan yang baik, Pak. Bukan untuk Allah, tapi kembalikan untuk diri kita sendiri. Kita menjalankan ibadah itu karena Allah, tapi bukan untuk Allah. Ya Pak, bukan untuk Allah. Allah nggak pernah berharap ibadahnya kita. Allah menyuruh kita beribadah bukan berarti untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada yang disia-siakan dari seluruh ibadah yang kita lakukan. Pasti Allah akan memberikan ganjarannya, pasti Allah akan memberikan balasan yang terbaik. Kembalikan untuk diri kita sendiri. Maka apa kata Allah? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Salatnya kalian, puasanya kalian, kurbannya kalian, haji, umrah, sedekah, zakatnya kalian, ataupun seluruh rangkaian ibadah kalian yang lainnya, kata Allah, maka itu menjadi upaya menjadikan aku memberikan kehidupan yang baik kepada kalian. Masya Allah. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pasti hidupnya baik, dari dia bangun tidur sampai dia tidur lagi, bahkan sampai Allah wafatkan dia di akhir daripada kehidupannya, pasti Allah berikan kehidupan yang baik, semuanya baik. Sampai ketika Allah memberikan ujian kepadanya. Karena bukan berarti orang yang diberikan kebaikan oleh Allah bukan berarti dia tidak diuji, bukan berarti dia tidak diberikan sakit, tidak. Tapi ketika diberikan sakit, ketika dia diberikan ujian oleh Allah, karena tadi kekuatan akarnya yang sudah kuat, karena amal solehnya tadi Allah kuatkan hatinya, ia menjadikan dia menerima takdirnya Allah, menerima musibah yang Allah berikan kepadanya, ujian itu tetap menerima dengan senyuman, menerima dengan ridhonya dia, menerima dengan kesabaran dia. Ia menjadikan Allah senyum kepadanya, ia menjadikan Allah jatuh cinta kepadanya. Itu kalau imannya itu sudah kuat, Pak. Ya Pak, tidak ada ujian yang menimpa diri kita jemaah sekalian, melainkan itu adalah bukti bahwasanya Allah itu sedang jatuh cinta kepada kita. Apapun bentuk permasalahan kehidupan kita, ingatlah itu adalah apa tadi Pak? Sinyal baik bahwa Allah sedang jatuh cinta kepada kita. Allah nggak pernah meleset di dalam menurunkan musibah ataupun ujian kepada manusia, nggak pernah, Pak. Allah Maha tahu ketika Allah menempatkan ujian di mana tempatnya, kepada siapa hambanya yang berhak untuk menerimanya, melainkan di situ karena Allah tahu, Allah yakin bahwa hanya dialah yang mampu menerima ujian ataupun musibah tersebut, bukan orang lain. Yakinlah demikian jemaah sekalian. Karena terkadang kita berpikir, terkadang kita bertanya, ya Allah, kenapa aku yang harus menerima ujian ini? Maka jawabannya, karena kamulah yang mampu menjalani ujian ini. Itu kata Allah, bukan orang lain. Makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak memberikan beban kehidupan itu di luar daripada kesanggupan kita. Jemaah sekalian mulakan Allah. Tapi kuncinya untuk mendatangkan keyakinan demikian, untuk selalu kita mampu mengelus dada kita, berlapang dada, berlegowo ketika menerima ujian ataupun musibah-musibah yang lainnya, yang sebagai bentuk sinyal dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu jatuh cinta kepada kita. Itu adalah kuatkan pondasi iman kita terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan selalu kita beramal soleh. Coba sekalian, sholat subuh contohnya di antara bentuk amal soleh yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholat subuh yang kita kerjakan itu, Pak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sholat subha, siapa yang mengerjakan sholat subuh di masjid, fahuwa fi dhimmatillah, maka sesungguhnya dia sedang mengikat perjanjian dengan Allah.
Ya Pak, dia sedang berada dalam perjanjian, ikatan perjanjian dengan Allah. Apa maksudnya? Allah janjikan siapa yang menyempurnakan sholat subuhnya, ibadahnya di waktu pagi, maka pasti Allah bereskan seluruh urusannya. Masya Allah. Maka awali hari kita dengan amal soleh. Seusai ini Pak, atau seusai kita mengerjakan sholat subuh, di luar daripada kajian kita yang seperti ini, jangan lupa diawali hari kita dengan Al-Quran. Kita menghadap Allah dengan sholatnya kita, kemudian kita berbisik-bisik dengan Allah lewat Al-Qurannya. Kira-kira kebahagiaan apa lagi yang akan kita dapatkan setelahnya Pak? Yakinlah, tidak ada lagi urusan dunia ini yang akan kita cari untuk kita mendapatkan kebahagiaan kalau sudah kita awali hari kita dengan dua hal tadi Pak. Sholat subuhnya berjamaah di masjid, kemudian Al-Qur'annya kita awali di hari-harinya kita. Siapa ya? Insya Allah bahagia Pak. Ya Bu, Insya Allah. Tapi jemaah sekalian dimuliakan Allah, yang kedua, apa kira-kira bentuk daripada ciri mukmin yang sejati, ciri muslim yang sejati, ciri muttaqin yang sejati yang Allah berikan gambaran di dalam Al-Quran ini, yang mana hal itu yang sebagai ciri sejatinya pohon kurma tadi yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa far'uha fis sama, yaitu rantingnya menjulang ke langit, batangnya menjulang ke langit. Jemaah sekalian, lihat pohon kurma itu pohon yang memiliki batang, pohon yang memiliki ranting, itu tetap berdiri ke atas Pak, tidak ngesamping ke kanan ke kiri depan belakang, enggak Pak. Pohon kurma itu ke atas Pak batangnya. Apa pelajaran bisa kita ambil dari sini jemaah sekalian dimuliakan Allah, dari pohon kurma? Kata para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala itu menyampaikan pelajarannya yang bisa kita ambil adalah seorang muslim sejati, seorang mukmin sejati, seorang muttaqin sejati, mereka memiliki cita-cita yang tinggi. Masya Allah. Ya Pak, Bu, memiliki cita-cita yang tinggi. Jemaah sekalian, mungkin dari jemaah mengatakan, Ustadz, cita-cita apa lagi? Saya sudah tua. Kalimat tersebut itu diungkapkan, kalimat tersebut diyakini, diucapkan, itu disebabkan karena ada dorongan cita-cita itu hanya sekedar dunia. Orientasinya adalah orientasi dunia. Maka kami sampaikan tadi, cita-cita tertinggi muslim sejati, mukmin sejati, muttaqin sejati itu adalah cita-citanya untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang paling tinggi cita-cita yang wajib kita tunaikan di dalam diri kita itu melainkan itu adalah surga Pak. Banyak orang yang mengatakan bahwasanya anak dia itu sudah sukses. Ya Pak ya? Tetangga kita itu sudah sukses. Pak, ayolah kita didik anak kita. Ayolah Pak, tanyakan pada dia apa cita-citanya dia. Tuh anak tetangga kita itu sukses tuh. Dia sudah punya rumah, dia sudah punya mobil. Bikin rumah buat orang tuanya, belikan mobil buat orang tuanya. Subhanallah. Orientasi cita-citanya itu adalah dunia. Padahal belum tentu orang yang memiliki kelebihan dunia yang diberikan oleh Allah tadi, dia bisa mendapatkan cita-cita yang tertinggi berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikan kepada anak-anak kita, nak, cita-cita abi sama umi, cita-cita bapak sama mama, cita-cita nenek sama kakek, itu adalah bagaimana caranya kita nanti reuni kembali, berkumpul kembali di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bantu bapak, bantu mama untuk kita sama-sama mendapatkan surganya Allah dengan cara kamu taat sama bapak, dengan cara kamu taat sama mama, dengan cara kamu taat sama nenek dan kakek. Masya Allah Pak. Ini pendidikan yang luar biasa buat keluarga kita Pak.
Ya Pak, coba kita evaluasi bagaimana misi tertingginya kita di dalam kita berkeluarga, jemaah sekalian dimulakan Allah. Adanya cita-cita karena adanya misi, Pak. Ya Pak, adanya cita-cita itu disebabkan karena adanya misi, ataupun sebaliknya, adanya misi disebabkan karena adanya cita-citanya kita. Cita-citanya tinggi, pasti juga misinya pun tinggi. Jemaah sekalian dimulakan Allah. Karena emang di dalam surga nanti, kenapa kita harus memilih cita-cita yang paling tinggi? Itu adalah cita-cita surga, Pak. Terutama berkaitan dengan keluarganya kita, jemaah sekalian dimulakan Allah. Di dalam surga nanti, di akhirat nanti, Pak, itu ada 4 kondisi manusia. Ya Pak, ini perlu kami sampaikan. Sekali lagi, di akhirat nanti itu ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kubur kita, itu setidaknya ada 4 kondisi manusia, ada 4 kelompok manusia, Pak. Ketika mereka berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ada kelompok manusia ataupun kelompok keluarga. Mereka ketika di dunia saling mencintai, akan tapi di akhirat mereka dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mendapatkan persatuan kembali, mereka tidak mendapatkan reunian kembali, mereka tidak disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, melainkan mereka dicerai-beraikan. Siapa mereka ini? Yaitu orang kafir, orang munafik, orang musyrik, ataupun orang-orang yang merasa dirinya muslim tapi bukan muslim yang sejati. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini jangan sampai jemaah sekalian dimulakan Allah. Kita termasuk daripada kelompok yang pertama ini. Ya. Ada kelompok yang kedua. Siapa mereka? Yang justru mereka yang tidak pernah berkumpul ketika di dunia. Keluarga, mungkin ada seorang anak yang ketika dilahirkan oleh ibunya, dia belum mendapatkan sosok bapaknya. Ya, karena bapaknya jauh hari sebelum dia dilahirkan, bapaknya meninggal dunia. Ketika bayinya, bapaknya meninggal dunia. Ketika bayinya, ibunya meninggal dunia, dan lain sebagainya. Ya, nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Mereka tidak berkumpul di dunia, akan tapi mereka dikumpulkan oleh Allah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi selama mereka meninggal sama-sama dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Pak, makanya pastikan keluarga kita, Pak, semuanya itu beriman, Pak. Agar kita nggak mau, Pak, ya, kita nggak berharap perkumpulan kita di rumah kita hari ini, Pak, hanya sekedar di dunia ini, Pak. Ya Pak ya, kita berharap perkumpulan kita yang sejati itu, Pak, itu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Tidak ada lagi yang memisahkan kita, Pak. Ya Pak. Tidak ada lagi yang memisahkan kita. Sedihnya kita di dunia ini, Pak, disebabkan karena mungkin anak perempuan kita setelah menikah dibawa oleh suaminya. Itu hanya sesaat, Pak, karena emang itulah dunia. Dunia itu panggung dunia itu, Pak, hanya menciptakan rasa yang menyakitkan, Pak. Hanya menawarkan rasa menyakitkan, sakit hati, ya, apalagi, Pak, sedih, cemburu, semuanya itu hanya ada di dunia. Di akhirat tidak akan kita dapatkan lagi itu cita rasa yang seperti itu. Ya, makanya orang yang memasukkan anaknya di pondok bukan berarti orang tuanya itu tidak bisa mendidiknya. Itulah cara mendidiknya. Ya, masya Allah. Walaupun mungkin hatinya itu sangat Pak? Ya, dia harus mengorbankan perasaannya. Sangat tersayat di dalam hatinya, sangat menyakitkan, jauh dengan anak. Ya, karena dia tidak ingin dia dicerai-beraikan dengan anaknya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Jamaah sekalian dimulakan Allah. Ini yang kedua. Kemudian ada kelompok manusia, keluarga yang ketiga. Siapa mereka? Yaitu mereka yang saling mencintai di dunia, berkumpul bersama-sama di dunia. Ya, kemana-mana nggak berpisah. Masya Allah, selalu bersama-sama ketika di dunia. Akan tapi ketika di akhirat, mereka saling cakar menyakar antara satu sama yang lainnya. Naudzubillah. Ya, saling bantah membantah, saling menjatuhkan antara satu sama yang lainnya. Siapa mereka ini? Yaitu mereka yang ketika di dunia
tidak saling mengingatkan dalam kebaikan. Seorang istri mendapati suaminya lalai, tapi dia membiarkan kelalaian suaminya. Terlebih sebaliknya, seorang suami yang sebagai kepala rumah tangga mendapati istrinya lalai dari penghambaan dirinya kepada Allah, dia tidak cemburu. Anak-anaknya yang melalaikan perintah-perintah Allah, anak-anaknya terjerumus ke dalam kemaksiatan, bahkan kemaksiatan yang anak-anaknya lakukan difasilitasi oleh orang tua. Gadgetnya pernah nggak apa dikontrol gadgetnya mereka? Hari ini fitnah luar biasa, Pak. Naudzubillah. Ya, kami mendapati data, Pak. Mohon maaf, ibu-ibu sekalian, Bu. Kami mendapati data, kan lagi maraknya narkoba, Pak, Bu. Lebih kurang 71% pemuda yang kena narkoba di luar itu, Pak. Dan kami pun tangani, hampir tiap hari di rumah itu datang, Pak. Yang kami usaha untuk obati satu keluarga. Ya, dibawa oleh satu keluarga di situ. Tiap hari memang kami tangani itu dari berbagai macam suku lah. Ya. Sampai kemarin itu hari Rabu itu kami mendapati jamaah kami, pasien kami itu anak daripada seorang jenderal dari Kalimantan. Ya, jenderal bintang 3. Kena narkoba. Nah, kami dapati di situ jemaah sekalian yang dimuliakan Allah bahwasanya 71% pemuda hari ini terjerumus ke dalam narkoba itu disebabkan karena kelalaian orang tua di dalam mendidiknya. Ya, Pak. Maksudnya apa? Kedekatan seorang bapak terlebih kepada anak menjadi figur mereka tidak mendapatkan lagi ketika di rumah tangga itu. Ya, figur seorang bapak, figur seorang ibu, terlebih tadi seorang bapak, Pak. Ya, Pak, jangan sampai mereka mencari kenyamanan di luar rumah itu disebabkan karena mereka tidak mendapatkan kenyamanan di dalam rumahnya. Dengan bentakan yang ada di dalam rumah, dengan suara yang kasar, suara yang tinggi di dalam rumah, sehingga mereka tidak lagi mendapatkan kenyamanan. Hingga pada akhirnya mereka mencari kenyamanan di luar rumah. Ya, Pak, ini cikal bakal anak yang khawatirnya nanti di kehidupan akhirat mereka justru menjadikan diri kita ditarik dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah masukkan kita ke dalam neraka. Naudzubillah. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, apa yang menjadikan tadi itu yang ketiga ini, keluarga yang ketiga ini saling cakar menyakar? Nah, itu tadi, kita memiliki keluarga tapi kita berangkat dari rumah kita menuju masjid untuk mengerjakan sholat subuh, Pak, tapi kita tidak memastikan terlebih dahulu keluarga kita bangun untuk mengerjakan sholat subuh. Ya, Pak, sering saya berikan pesan di mana-mana hal ini, Pak, terutama kepada kita bahwa Bapak jamaah sekalian mohon maaf, mohon izin saya sampaikan, saya ingatkan, karena ini perkara yang sangat besar, Pak. Ya, Pak, perkara yang sangat besar. Kemarin kita telah ambil pelajaran bagaimana perjalanan daripada Nabi Ibrahim SAW di dalam mendidik anaknya. Lahirnya Ismail, kemudian lahirnya Ishaq, yang kemudian turun-temurun dari mereka Yakub, ya. Kemudian lahirnya Yusuf, yang sehingga mereka dikatakan sebagai Ali Ibrahim, ya. Yang kita doakan di dalam tasyahudnya kita saja itu adalah bukan hanya Nabi Ibrahimnya tapi keluarganya langsung, menunjukkan bahwasanya keluarganya harmonis yang Allah abadikan dalam Al-Quran itulah keluarganya Ibrahim alaihissalam. Jemaah sekalian, kita pastikan sebelum kita berangkat dari rumah kita menuju masjid untuk mengerjakan sholat 5 waktu, terlebih sholat subuhnya kita pastikan keluarga kita di rumah sudah bangun, Pak. Ya, Pak, mereka sudah bangun, bangunkan terlebih dahulu mereka. Ya, karena kita nggak tahu, maaf, kita nggak mau kita sendiri masuk surga, Pak. Kita nggak mau. Ya, kita ingin semua yang menjadi kewajiban kita, anak-anak kita, istrinya kita, semuanya kita masukkan ke dalam
bahtera kapal yang kita bawa tadi Pak, ya karena sesungguhnya rumah tangga itu kata para ulama ibaratnya itu apa? Kapal. Ya nahkodanya itu adalah seorang bapak. Kemana arah kapal itu menuju, ya itu tergantung daripada apa? Nahkodanya. Tergantung daripada seorang suami di situ. Maka pastikan keluarga kita keluarga yang benar-benar menciptakan cinta dan kasih sayang, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang terakhir yang keempat. Kata para ulama, ada keluarga, sekelompok keluarga yang ketika di akhirat nanti mereka berkumpul di dunia, lebih-lebih mereka dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Ya. Ini kita berharap keluarga yang keempat ini, Pak. Ya, Bu. Keluarga yang tidak hanya berkumpul di dunia tapi juga berkumpul di akhirat nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian dimuliakan Allah, tanamkan tadi apa, Pak? Cita-cita yang tertinggi. Yang terakhir kami sampaikan pada poin yang kedua ini yang berkaitan dengan cita-cita. Pak, Bu, kalau sekiranya cita-cita anak kita itu adalah, maaf, kita tanyakan kepada mereka, apa cita-citamu nak? Ya, dan terlebih dahulu kita sebagai orang tuanya dulu yang menanamkan cinta-cinta untuk anak-anak kita. Ya, makanya kita harus tahu anak kita yang pertama kira-kira mampunya apa, dari segi apa, skillnya apa. Ya, kita terlebih dahulu menanamkan cita-cita. Cita-cita saya untuk anak saya yang ini. Cita-cita saya untuk ini. Apapun cita-citanya, baik itu adalah urusan dunia, lebih-lebih itulah mungkin cita-cita menjadi seorang ustadz dan lain sebagainya. Ya, itu bukan suatu kewajiban juga. Ya, tapi cita-cita menjadi seorang dokter, cita-cita menjadi seorang polisi, cita-cita menjadi seorang TNI dan lain sebagainya. Silakan saja. Ya, itu bukan aib. Tapi sebagai orang tua arahkan, nah kamu menjadi polisi silakan. Tapi cita-cita yang lebih tinggi, kamu cita-cita menjadi seorang apa? Jenderal nantinya. Cita-cita yang tinggi, yang dengannya setiap tanda tanganmu mampu memberikan kebaikan untuk umat Islam di Indonesia ini. Masya Allah, itu luar biasa, Pak. Bukan hanya sekedar cita-cita polisi, cita-cita TNI, bagus, silakan. Tapi ada yang jauh lebih tinggi. Allah sendiri memerintahkan kepada kita. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Allah perintahkan untuk kita berdoa. Apa, Pak? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tahu nggak, Pak, Bu? Kalimat waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang imaman lil muttaqina imama. Imamnya orang-orang yang bertakwa, bukan hanya sekedar bertakwa, tapi imamnya. Maksudnya apa? Kalau ada perkumpulan orang baik di situ, jadikan keluargaku adalah pemimpinnya orang-orang baik. Kalau ada perkumpulan para penghafal Al-Quran di situ, jadikanlah anakku itu adalah gurunya para penghafal Al-Quran. Itu maksudnya waja'alna lil muttaqina imama. Cita-cita yang tinggi. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian dimuliakan Allah, pondasi terkuat yang harus kita miliki, ciri yang ketiga yang dimiliki oleh pohon kurma yang terakhir adalah tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha. Pohon kurma memiliki buah yang mana buahnya itu bisa dicicipi, bisa dinikmati oleh banyak orang. Jamaah sekalian, apa kira-kira yang bisa kita ambil kesimpulan? Banyaknya kenikmatan yang Allah titipkan kepada kita di teras kehidupan kita, jemaah sekalian. Anakkah, istri, lebih-lebih itu adalah berkaitan dengan unsur duniawi, harta yang kita miliki. Kira-kira dari berbagai macam harta, kenikmatan dari Allah, rizki dari Allah yang Allah titipkan kepada kita, harta yang mana yang belum kita pakai untuk bermanfaat di dalam Islam dan umat Islam? Ya, Pak.
Ataupun sebaliknya, kira-kira kenikmatan apa, rizki apa yang pernah kita miliki, yang kita pakai untuk membangun Islam dan umat Islam, untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Harus kita pikirkan itu, Pak. Jangan sampai kita hanya memikirkan, maaf, untuk perutnya kita sendiri, untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Enggak, Pak. Jangan kalah dengan pohon kurma. Pohon kurma itu memiliki buah yang mana buahnya itu dicicipi oleh banyak manusia. Kita memiliki kekayaan, kalau ada kekayaan, memiliki harta, kalau ada harta di situ, infak sebanyak-banyaknya. Makanya saya sampaikan di mana-mana, Pak. Kalau ingin kaya, Pak, minta kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku kekayaan yang dengannya aku banyak mengeluarkan zakat. Masya Allah, ini keren, Pak. Ya, Pak ya. Itu cita-cita, Pak. Ya Allah, kayakanlah aku. Ya, bukan problem, Pak. Kita minta kekayaan bukan problem, Pak. Ya, berapa banyak kekufuran sangat dekat dengan berapa banyak kemiskinan sangat dekat dengan kekufuran, kan gitu. Ya, kita minta kekayaan itu. Rasulullah pun minta kekayaan. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ghina, kekayaan. Ya, kekayaan. Tapi minta, ya Allah, berikanlah aku kekayaan yang dengannya aku lebih banyak mengeluarkan zakat, sehingga bermanfaat untuk Islam dan umat Islam. Ya, Pak. Terakhir kami ingatkan, motor, kendaraan, mobil, rumah yang kita miliki, sampai pada pakaian yang kita miliki, lihat, Pak, mana di antara kenikmatan tersebut yang belum kita pakai di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sehelai pakaian yang kita miliki, peci, numpuk di rumah kita, ada di rumah kita, bahkan mungkin mushaf di rumah kita, tapi tidak kita pakai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua akan menjadi terhalang untuk kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Wallahu a'lam bishawab. Ini setidaknya 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kehidupannya pohon kurma, sehingga ini kita berharap kepada Allah 3 poin ini Allah istiqomahkan di dalam diri kita. Allah tuntun kita dengan ilmu yang bermanfaat, dan terlebih Allah senantiasa berikan hidayah atau taufiknya kepada kita semua, sehingga kita diberikan kenikmatan dan kebahagiaan, dan Allah wafatkan kita di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan keluarga kita di rumah dikumpulkan oleh Allah di dalam surga nanti untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita cukupkan sekian karena waktu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang diberikan tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.